Jadi Coba, coba, Axel. eh, saya terpikirnya adalah tentang bagaimana ini menjadi kepemilikan bersama beberapa orang supaya saya tidak berpikir sendiri dan supaya ada banyak orang yang merasa memiliki apa yang kita kembangkan. Jadi gambarannya Desa Institute seperti yang sudah pernah kita rilis juga sebagai kampus pembelajar desa sesungguhnya. Nah, platform yang kita kembangkan adalah berbasis LMS digital, kemudian fokus kita untuk keperluan aparat desa, pendamping pemberdayaan, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa. Target utama kita mungkin 5.000 pendamping ikut pelatihan ini, 50.000 aparatur desa, bisa kepala desa, bisa perangkat desa, dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana kita mendukung ekosistem ekonomi desa melalui pelatihan. Nah, visi misinya nanti saya bisa share nanti saya share ulang di grup. Kemarin sudah kita share, jadi memberikan akses pendidikan, pelatihan yang berkualitas terjangkau, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan BUMDes-BUMDesma dan UMKM desa, meningkatkan literasi digital masyarakat desa, menghubungkan desa dengan sumber daya terbaik. Artinya sumber daya terbaik itu, oh, ada orang-orang yang hebat nih, sudah melakukan atau hebat dalam konteks memberikan pelatihan dan seterusnya, peningkatan sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, bagaimana desa itu terhubung dengan mereka-mereka. Kemarin saya membayangkan kan ada apa YouTuber atau TikToker yang bicara tentang ekspor dan seterusnya. Kalau mereka berkenan ya kita ajak bergabung untuk memberikan pelatihan penguatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemarin tambahan dari Zaitong melahirkan praktek baik inovasi dari desa. Nah, potensi pasar kita sebenarnya cukup besar, 75.265 desa di seluruh Indonesia, lebih dari 1 juta penggiat desa, dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan LKD. Lebih dari 50% desa memiliki BUMDes yang butuh peningkatan kapasitas, dan ada 35.000 pendamping desa membutuhkan pelatihan. Memang ada pertanyaan bahwa ini kan sama dengan yang dilakukan oleh Kemendes, uh, apa LMS-nya Kemendes. Kemudian kalau untuk kepala desa perangkat desa kan ada dari Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya, LMS Pamong Desa. Saya lebih melihat bahwa kita mencoba mengisi apa yang belum ada, atau kekurangan-kekurangan, atau ruang-ruang kosong. Jadi ruang-ruang kosong itulah yang kita coba isi dari situ. SWOT analisisnya kita punya jaringan cukup luas, plafon digitalnya mudah diakses, kelemahannya memang ada kesadaran masyarakat yang masih rendah, infrastruktur digital terbatas, dan seterusnya. Peluangnya adalah dukungan pemerintah. Artinya kenapa saya bilang dukungan pemerintah dan pertumbuhan UMKM dan BUMDes. Dukungan pemerintah ini sebenarnya menurut saya cukup real ketika kita bicara dana desa. Setidaknya di dalam prioritas penggunaan dana desa, di sana disebut tentang desa digital. Artinya kan mesti melek digital. Kemudian di sana disebut tentang penguatan badan usaha milik desa. Artinya kan penguatan-penguatan itu mungkin hari ini tidak cukup dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Desa atau oleh teman-teman dari pendamping desa. Taruh kata pendamping desa pengen melakukan penguatan, tapi mungkin dengan pembekalan yang tidak optimal, maka tuntutannya adalah belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu ruang yang kita bisa masuk di situ. Nah, kalau ancamannya sih lebih pada ya persaingan dengan lembaga formal, kemudian keterbatasan anggaran karena kita memang juga terbatas secara anggaran. Nah, layanan produk kita itu nantinya akan ada pustaka digital. Jadi kalau mungkin mencari referensi dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan surat edaran dan seterusnya, mungkin orang akan kesulitan ketika dia harus mencari di belantara Google namanya.
searching di Google atau kemudian Ya. masuk di Oke. apa masuk di ini apa Apa? Eh, data apa data masalahnya? data Tahu digital saya. apa Saya itu repot sekali. pusat Ya pusat wes. dokumen Hmm. pusat dokumen apa Soal pusat apa? dokumennya si siapa pusat dokumennya kementerian umpamanya. Mungkin tidak sesederhana itu dia bisa mendapatkan data-data itu. Nah, kita akan membuat itu lebih terstruktur di apa desa institut. Kemudian seminar ini sebenarnya sudah sering kita lakukan, e-course, pembelajaran, e-kampus, ya, pendampingan BUMDes, jadi inkubasi bisnis, kita menjadi mitra strategis dari BUMDes kira-kira seperti itu. Dan itu mungkin juga sudah ada yang melakukan, tetapi bisa jadi secara apa apa modelnya dan seterusnya kita mencoba mencari pembedanya. Nah, potensi pasar kita pendamping pemberdayaan desa itu tenaga pendamping profesional mungkin 35.000, ini belum termasuk yang PKH dan seterusnya, kemudian aparatur desa, UMKM, pengelola BUMDes, masyarakat desa mungkin lebih dari 1 juta orang, ini lebih pada potensial pasar ya. Karena kalau kita bicara 75.265 desa aja, kalau tiap desa itu ada satu orang kepala desa, satu orang sekretaris desa, beberapa orang apa perangkat desa kesekretariatan, beberapa orang perangkat desa kewilayahan, dan satu lagi perangkat desa teknis gitu kan. Ini kan mungkin pasti akan lebih dari 10 orang deh. Kalau taruh kata 10 orang kali 75.265 itu udah 750.000. Artinya itu potensi karena ada pengelola BUMDesnya, ada macam-macam di situ. Nah, saluran distribusi kita nanti kita akan mencoba mengembangkan dengan pola-pola media sosial. Kalau website itu memang jadi kekuatan kita, seminar, mungkin pameran-pameran kita offline-nya, bisa juga pameran mencoba untuk mengembangkan marketplace-nya, kampanye digital, publikasi di media desa yang kita punya. Kemudian model bisnisnya ini yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Saya berpikir bahwa kalau kemudian mungkin dalam 3 bulan pertama setiap orang bisa mengakses semua yang ada di dalamnya. Tapi mungkin di bulan keberapa itu mereka harus bayar sekali untuk seumur hidup gitu. Artinya lifetime mereka bayar itu dia bisa mengakses semua semua yang ada di dalamnya yang dalam kategori gratis. Tetapi ketika kemudian dia ingin mengikuti program-program itu akan ada premiumnya, ada berbayarnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita mencoba mencari kemitraan dan sponsorship. Proposal kita sudah saya ajukan ke PT Pos kemarin karena kebetulan ada teman di sana dan ketika saya cerita beliau tertarik, saya siapin dan saya sudah kirim. Monetisasi e-library dan marketplace itu maksud saya tadi ketika masuk orang-orang bergabung itu ada levelingnya, kira-kira seperti itu. Nah, secara operasional dan teknologi, infrastruktur teknologi, aplikasi web dan mobile ini sudah kita mulai dari dana yang terkumpul dari teman-teman. Saya sudah kirim ke tim pengembangnya untuk DP itu 2 juta. Ini sudah mulai sudah mulai digarap. Setidaknya sekarang website desainstitut.com itu sudah ada walaupun belum ada isinya, tapi itu sudah dibeli dan hostingnya juga sudah dibayar. Kemudian ada operasional. Angka-angka yang di sini mendevelop aplikasi dan integrasi sampai 25 juta one time itu sekali kita bayar. Tiap tahun ada 6 juta per tahun untuk hosting sama data center. Kemudian untuk akademik dan IT itu saya berpikir bahwa kalau kita ingin mengembangkan yang gratis-gratis, mungkin dari narasumbernya siap untuk menyampaikan, tetapi ada tim yang harus mempersiapkan lebih. Jadi kayak Mas Paludi dan teman-teman mungkin juga tahu
bagaimana ketika kemarin ruang cakap ruang cakap SDG semuanya ada tim kita, ada Slamet, ada Mbak Yasmin, itu tampilannya beda dengan yang sekarang kita lakukan karena tampilan yang sekarang kan langsung saya yang handle. Jadi kalau saya yang handle kan nggak ada hitungan duitnya lah. Tapi kan tampilannya nggak sebagus mereka gitu. Karena mereka memang ya expert di bidang itu dan kita bisa arahkan prepare-nya seperti apa. Nah, kemudian ada biaya operasional dan seterusnya itu bagian yang suka nggak suka harus kita siapkan. Nah, pendapatan kita dari biaya langganan, pendapatan pelatihan sertifikasi, kemitraan dan sponsorship, kemudian biaya operasional kita, pengembangan LMS, honor pengajar narasumber, pemasaran promosi, dan infrastruktur IT, dukungan dari tim IT dan dukungan teknis. Kira-kira tampilannya akan seperti ini, garis besarnya ketika diakses di desktop dan diakses di handphone. Kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul tentang desa institut itu apa ya, ini pembelajaran digital, kemudian dukungan teknologi, kurikulum dan seterusnya, seperti yang tadi sebelum saya mulai sempat ada tektokan dengan Mas Widi, ada ada ide-ide yang mungkin Mas Widi, oke, aku kalau ngomong bisa, tapi kalau bikin kurikulum dan seterusnya nggak bisa. Ini kan suka nggak suka berarti kita mesti memprepare tim untuk itu, kemudian kolaborasi dengan mitra strategis mempercepat edukasi. Setidaknya mungkin kalau kita bicara ada sertifikat karena ikut pelatihan dan seterusnya kita bisa bermitra dengan mereka-mereka yang punya kampus, mungkin kita bisa kolaborasi dengan ada Caitong Universitas Jember, nanti saya mungkin bisa berbincang dengan Undip, atau mungkin kita bisa nyamperin Pak Ivan untuk bisa ngobrol sama rektor sehingga kita didukung oleh teman-teman dari IPB mamanya sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dan seterusnya. Jadi kira-kira itu teman-teman yang